Halo, materi pembahasan kita kali ini adalah mengenai Google Form. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tujuan pembelajarannya, ya. Yang pertama adalah mahasiswa diharapkan mampu membuat online survei. Yang kedua, mahasiswa juga diharapkan mampu mengolah data survei tersebut. Yang ketiga, mahasiswa juga diharapkan mampu membuat research and development. Yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu menyajikan informasi hasil dari survei yang sudah dibuat secara online. Nah, kemudian apa sih kaitannya pembelajaran menggunakan Google Form dengan tugas pustakawan? Di mata kuliah pengantar ilmu perpustakaan saya pernah menjelaskan bahwa pustakawan itu harus punya skill lain, yaitu adalah kemampuan dalam melakukan analisis. Ya, mampu melakukan analisis, kemudian juga harus mampu melakukan penelitian, karena ini adalah skill tambahan yang memang sangat dibutuhkan untuk mengembangkan, baik mengembangkan dirinya sendiri, maupun juga mengembangkan perpustakaan yang dia kelola, atau tempat dia bekerja. Nah, untuk pengembangan diri melalui memperlakukan analisis gitu ya, kemudian, dengan melakukan penelitian, setidaknya kita bisa menambah keilmuan kita ya, pengetahuan kita terhadap perpustakaan, melalui kajian-kajian yang, eee, sederhana ya, bisa dari pemustaka yang, kita layani, bisa juga dari orang luar ya. Nah, untuk memudahkan melakukan kajian tersebut untuk pengembangan diri kita agar kita misalnya mampu berinovasi, baik dari, sisi pelayanan secara, personal, bisa juga dari inovasi layanan yang bisa, berkontribusi dalam pengembangan perpustakaan, semuanya adalah hasil dari analisis dan riset kita. Nah, jadi, memang pustakawan bukan hanya sekedar, mengelola fisik perpustakaan saja, tetapi ada skill kemampuan lain yang dapat menunjang kinerja, para pustakawan untuk lebih, eksis dan profesional lagi dalam, bekerja di perpustakaan, apapun jenis perpustakaannya. Maka skill ini akan sangat bermanfaat atau berguna. Jadi tidak harus mengandalkan secara manual lagi, karena ini lebih fleksibel, kemudian, jangkauannya juga lebih luas ya, dalam, mendapatkan, responden ataupun mendapatkan, target, pemustaka ya, sehingga kita bisa, updating data untuk menambah, eee, dasar kita melakukan inovasi, seperti itu. Oke, kita masuk dalam pembuatan Google Forms. Bagaimana sih cara pembuatan Google Forms? Eee, yang yang perlu kalian miliki yang pertama tetap sama, yaitu adalah akun Gmail. Ya, akun Gmail itu harus dimiliki karena dia adalah satu produk dengan Google. Ya, kemudian ketika kalian sudah punya akun Gmail, silakan buka halaman https slash slash docs .google.com ya, slash forms. Jadi lebih spesifik. Kalau tanpa forms biasanya bukanya, seperti Google Dokumen aja atau seperti Microsoft Word. Nah, kalau ditambahkan slash forms maka lebih spesifik kepada bentuk, formulir. Nah, atau bisa juga gunakan, Google Drive. Jadi kalian masuk ke dalam akun Google Drive kalian ya, kemudian klik saja New, More, kemudian pilih Google Forms. Nah, ini adalah tampilan, ketika sudah mengetikkan, laman docs.google.com tadi. Eee yang perlu kalian lakukan adalah klik bagian blank atau start a new form, ya. Nah, sekarang kita masuk dalam pengenalan tools-nya agar, memudahkan kita dalam mengoperasikan, Google Forms dan mengisi data-data apa saja sih yang perlu kita, lengkapi agar form atau kuesioner ini berhasil dibuat, ya.
mulai dari judul, kemudian deskripsi, ini kuesionernya tentang apa sih gitu ya, judul kuesioner juga apa, ini akan memudahkan kita dalam pencarian dokumen di Google Drive. Jadi sewaktu-waktu bisa kita akses, kemudian kita bisa melihat data direspon sudah sampai mana, seperti itu. Kemudian baru kita bangun pertanyaan. Nah, untuk Google Forms ini sangat fleksibel sekali karena kita bisa membuat banyak sekali model pertanyaan dalam satu kuesioner. Nah, dalam satu kuesioner saja kita bisa melakukan kombinasi beberapa pertanyaan dengan beberapa jawaban. Maksud jawaban di sini adalah pilihan jawaban. Jadi tidak mesti semuanya multiple choice atau pilihan berganda begitu ya. Tidak semuanya harus dalam jawaban singkat. Atau bisa juga kita atur bisa pilihan option pilihan ganda tetapi lebih dari satu dan lain sebagainya. Itu bisa melakukan kombinasi pertanyaan. Nah, kalian bisa amati sendiri ini ya masing-masing fungsinya. Kemudian untuk menambah jawaban tinggal klik add option atau add order, add others di situ. Kemudian tentunya setiap menambah pilihan jawaban atau ya menambah pilihan jawaban atau tadi add others tadi, kalian bisa juga langsung mengetikkan jawaban lain ya, pilihan jawaban lain yang nanti akan muncul secara otomatis walaupun tidak menambahkan add others. Kemudian ada bagian untuk menduplikasi ya kalau pertanyaannya hampir sama ya, hanya mungkin ada kata yang harus diubah sedikit atau dimodifikasi ya. Kemudian kalau salah dalam membuat pertanyaan, jangan khawatir, pertanyaan itu bisa diubah atau dia hapus ya dengan cara klik saja tanda seperti tong sampah di situ ada di bagian bawah. Kemudian itu ada required di mana required itu bisa digeser ke kanan, artinya pertanyaan tersebut itu wajib dijawab. Kalau pertanyaan tersebut tidak dijawab, maka tidak bisa selesai pengisian kuesionernya. Nah, tetapi kalau misalnya require-nya itu tidak digeser ke kanan, pertanyaan tersebut bisa tidak dijawab oleh responden. Artinya responden bisa memilih bebas tidak memberikan jawaban, ya. Tapi kalau misalnya digeser ke kanan, mau tidak mau responden wajib menjawab pertanyaan tersebut. Nah, biasanya hal ini dilakukan jika memang dirasa pertanyaan tersebut itu penting ya untuk diketahui. Ya, ini biasanya adalah analisis mendalam yang menggunakan wajib menjawab gitu. Sedangkan yang tidak wajib menjawab ini justru memberikan kebebasan tetapi bagi peneliti sendiri sebenarnya mendapatkan hasil penelitian yang kurang. Karena ada pertanyaan yang bisa di-skip ya. Nah, sedangkan ada titik 3 baris di samping require itu. Nah, ini untuk menu pertanyaan lain ya, seperti memasukkan deskripsi pertanyaan, kemudian untuk memperjelas sebenarnya pertanyaan kita itu seperti apa sih gitu, untuk mengarahkan mereka agar tidak salah dalam mempersepsikan pertanyaan yang sudah kita buat ya. Kadang kita bertanya A, dijawab B gitu. Itu khusus untuk pertanyaan yang terbuka, artinya kita tidak memberikan option jawaban atau multiple choice, tetapi mereka mengisikan secara bebas atau kita sebut dengan pertanyaan terbuka. Nah, kalau kita memberikan option jawaban, ya entah itu pilihan berganda, entah itu scroll, seperti itu ya pertanyaan yang bisa di-scroll, itu adalah jenis pertanyaan tertutup. Artinya pertanyaan tersebut sudah kita siapkan jawaban-jawabannya. Tinggal mereka yang memilih sesuai dengan pandangan mereka atau persepsi mereka. Nah, tetapi kalau untuk pertanyaan terbuka itu cukup luas, bisa beraneka ragam jawaban yang diberikan. Nah, untuk menghindari kesalahpahaman dalam membaca pertanyaan ataupun memaknai pertanyaan tersebut, maka di bagian pojok kanan bawah itu di tombol 3 di samping require, itu kita bisa mendeskripsikan pertanyaan tersebut. Artinya membantu menjelaskan makna dari pertanyaan tersebut agar tidak salah persepsi dan jawabannya bisa valid karena sesuai dengan keinginan si penanya ya. Nah, seperti itu. Kemudian di bagian sisi kanan lagi itu ada
semacam toolbar kecil ya yang eee, dengan beberapa option-nya ya. Nah, untuk pilihan, tanda plus di situ, itu untuk menambahkan pertanyaan berikutnya. Jadi, di untitled forms di sini, ini ada misalnya adalah pertanyaan pertama. Oke, ini adalah pertanyaan pertama. Nah, kita ingin membuat pertanyaan kedua, maka tinggal, klik tanda tambah di sini. Nah, berikutnya adalah, untuk menambahkan deskripsi. Deskripsi pertanyaan juga bisa dimasukkan ke dalam sini, ya, teks. Nah, jadi untuk mengarahkan mereka. Kemudian, terkadang ada pertanyaan juga yang, butuh objeknya secara jelas. Artinya pertanyaan ini mengenai suatu objek atau suatu benda ya. Nah, kita bisa, lakukan insert image di sini atau menambahkan gambar di sini ya. Tentunya gambar ini harus sudah ready juga. Jadi di bawah pertanyaan nanti akan muncul gambar objeknya untuk memudahkan, para responden dalam menjawab. Nah, kemudian tidak hanya gambar saja, bisa juga kita menambahkan video ya. Siapa tahu, penanya atau interviewer-nya memang, membutuhkan analisis terhadap, suatu gerakan atau suatu kejadian atau suatu proses yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan pertanyaan, tulisan ataupun gambar, tetapi, butuh penjelasan dalam bentuk video sehingga, dia menambahkan, video di dalam pertanyaan tersebut. Nah, kemudian, di bagian paling akhir yang garis 2 ini adalah penambahan section. Artinya biasanya untuk, beberapa, interviewer ya, yang ingin detail biasanya dia membagi per section-nya. Misalnya, saya ingin menanyakan tentang kemampuan mahasiswa dari 3 aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, sama psikomotorik. Nah, pertanyaan untuk section atau bagian, bagian kognitif tentu saja berbeda dengan pertanyaan nanti di bagian, afektif. Berbeda lagi nanti di pertanyaan, psikomotorik. Maka untuk setiap section-nya itu akan saya bedakan. Jadi saya akan mengklik bagian menambahkan section, seperti itu. Nah, untuk tools yang lain, ini adalah add-on. Add-on ini untuk menambahkan, beberapa fitur dari pihak, ketiga, yaitu pihak dari Google ya. Biasanya banyak, kita bisa kolaborasi dengan, beberapa, aplikasi lain yang disediakan oleh Google. Nah, ini kerjasama dengan Google, biasanya berbayar kalau yang ini, add-on. Kemudian ini untuk memilih warna background. Jadi background tidak mesti selalu ungu ya. Ini ukuran standar biasanya warnanya ungu seperti ini. Jadi kalau mau mengubah dengan sesuai selera silahkan saja, mau merah, kuning, hijau silahkan bebas. Kemudian ini untuk preview ya, untuk melihat jadi kita mengisikan isian kuesioner seperti ini. Ini adalah bahan mentahnya misalnya begitu. Nah, kalau kita ingin melihat tampilannya, tampilan jadinya yang akan kita sebar kepada, target kuesioner kita atau responden kita bisa lihat dulu di preview. Nah, gimana tampilan pertanyaannya, kemudian bagaimana opsi jawabannya, itu kita bisa lihat di preview ini, ya. Jadi kalau tidak sesuai dengan, keinginan kita, itu masih kita bisa ubah di bagian, eee, bagian mentah bahan kuesioner ini, seperti ini. Nah, kemudian kalau memang sudah ready atau sudah siap, kita bisa mengirimkan, form atau mengirimkan kuesioner yang sudah kita buat. Nah, seperti itu. Saya rasa untuk pengenalan tools ini sudah cukup jelas ya, untuk memudahkan pembuatan, kuesioner. Nah, di next video, saya akan menjelaskan tentang beberapa macam bentuk kuesioner yang tadi sudah saya jelaskan. Oke.